Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Nah, make up-nya udah kan ya? Saatnya tinggal ganti baju buat show kali ini. Pakai baju apa ya? Ada sih satu yang istimewa. Kita langsung aja ke wardrobe ya. Wow, bagus banget. Bagus ya? Wah, ini juga ada ya untuk cowoknya ya? Ini juga dari sarung gajah duduk untuk kemeja pria. Dan ini untuk busana wanita. Nggak nyangka ya, ternyata kain sarung gajah duduk ini bisa dibuat dengan berbagai macam varian untuk busana baik pria maupun wanita. Selain bahannya juga adem, variannya juga banyak sekali motifnya. Dan ini pun bisa cocok untuk segala situasi dan juga acara. Tak dapat dipungkiri, sarung gajah duduk memang legenda Nusantara. Dan jangan lupa yang ada tulisan Arabnya. Hendry Satrio, Virgie Becker, Maman Suherman, Shirley Anavita, Duto Triaji, Pemirsa, apa kabar Anda dimanapun Anda berada? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Dan kembali bersama saya Yohana Margareta dalam program paling spesial Metro TV Q&A. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Inilah Q&A program unggulan Metro TV. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dan untuk menjawab tantangan-tantangan hidup kita yang mungkin harus kita temukan jawabannya untuk bisa membuat 2024 ini lebih kuat dan juga lebih semangat, saya akan hadirkan 3 bintang tamu luar biasa kita untuk memberikan jawaban dan ulasan inspiratif buat Anda semuanya. Yang pertama kita undang Mary Riana, Andri Wongso dan Ari Ginanjar. Halo, apa kabar? Apa kabar? Nah, rekan-rekan panelis, pemirsa dan juga audiens yang ada di studio. Ini spesial, kenapa? Karena 3 motivator legenda lintas generasi ini baru pertama kali ini hadir dalam satu frame hanya di Q&A. Kita akan berikan kesempatan nanti bertanya-tanya, silakan duduk. Dan kita berikan semangat yang paling meriah untuk para bintang tamu. Ya, sebelum kita mendengarkan kata-kata motivasi dari para motivator kita akan dengarkan dulu kata-kata mutiara dari Duto Triaji. Kita dengarkan. Iya, perkenalkan semuanya, nama saya adalah Duto Triaji dan jujur ya, saya adalah korban motivator. Tahun lalu saya mendengarkan kata-kata dari motivator, yaitu adalah untuk kejar passion, dan akhirnya saya memutuskan untuk resign dari kerjaan saya. Dan sekarang hidup saya susah. Karena itu yang terjadi, teman-teman. Kata-kata motivator tuh memang kadang menghipnotis. Ada kata-kata motivator yang pernah saya lihat itu, ketika Anda sedang beristirahat, lawan kalian sedang bekerja keras. Bagus. Tapi gara-gara denger ini ya, sekarang saya tidur siang aja ngerasa bersalah loh. Iya, kalian pernah nggak habis tidur siang bukannya seger malah anxiety? Kayak mikir, kok gue udah istirahat sih, gue kan belum sukses ya. Dan itulah yang gue terjadi, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kan di sini mahasiswa ya, nih buat para mahasiswa di sini, hidup itu nggak segampang kata-kata motivator. Ya, jadi bunuh mimpi kalian. Terima kasih. Oke,
Oke, itu tadi sepenggal kata-kata mutiara dari Duto Triaji untuk para motivator dan Anda di rumah. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman. Mimpi adalah tetap penting untuk dikejar, oke? Nah, ada 9 box yang nanti harus dipilih. Di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita ulas bersama. Jadi siap untuk menerima tantangan dari para panelis? Siap. Siap ya? Siap. Siap. Oke, langsung saja yang pertama, Pak Ari. Boleh berkenan memilih box nomor berapa? Kita lihat dulu 9 box yang ada di sini. Nomor berapa, Pak Ari? Infinity, tiada henti, nomor 8. Nomor 8, oke. Kita buka. Wisdom, wah pas banget nih. Ngomong-ngomong soal wisdom, kalau dari Pak Ari sendiri itu menjadi motivator itu memang sudah mimpi dari kecil atau gimana sih? Atau sudah bijaksana dari lahir atau gimana? Saya awalnya adalah seorang dosen, seorang guru, lalu menjadi pedagang celana jeans, kemudian saya berusaha 10 tahun, setelah di tahun ke-10, saya sadar ada sesuatu yang kurang, lalu saya bikin buku ESQ. Tidak sadar buku saya terjual 2 juta kopi, dan kemudian orang meminta saya cerita tentang buku saya, dan cerita tentang perjalanan hidup saya. Jadi tidak pernah saya bermimpi untuk menjadi motivator. Saya hanya punya keyakinan bahwa kalau seandainya Indonesia ini masyarakatnya di mana SDM kita begitu banyak, tetapi tidak punya kecerdasan emosional dan tidak punya kecerdasan spiritual, maka kita tidak akan pernah mencapai tujuan. Dan saya sharing itu, dan kalau seandainya Indonesia memahami 2 kecerdasan ini, saya yakin Indonesia emas akan tercipta. Sudah sangat serius, EQ ya, artinya kita juga harus bisa mengendalikan emosi, ya kan? Nah, ngomong-ngomong kalau bicara soal emosi, coba kita tanya yang paling emosian di sini, Bang Hensat. Silakan. Pertanyaan saya langsung straight to the point nih. Banyak orang mengatakan sebetulnya kalau Anda butuh motivasi, lebih baik datang ke Ustadz, ke muka agama, karena lebih jelas arahannya dan dapat pahala. Menurut Anda gimana? Senior kita ini, Pak Andri. Ya, bagi saya setiap orang bisa menjadi guru bagi kita. Karena bagi kita, hidup adalah proses belajar tanpa batas. Setiap manusia pasti punya titik lebih yang bisa kita pelajari. Nah, tapi bagaimana dengan fenomena bahwa sekarang kalau kita belajar bisa dari mana saja, banyak orang-orang yang begitu mudahnya tiba-tiba jadi motivator dadakan untuk kepentingan kontennya. Nah, itu gimana itu, Pak Ya, bagi Andri? saya tidak masalah. Nggak masalah. Karena setiap kondisi, setiap zaman, setiap era mempunyai pandangan yang berbeda. Kan ada pertanggungjawaban moral di balik kata-kata itu. Kita nggak bisa dong asal ngomong, tapi ternyata implementasi di diri kita juga tidak sesuai, nggak walk the talk gitu. Gimana Kak Mary? Iya, menurut saya lagi-lagi at the end of the day itu outputnya seperti apa. Tentu saja kalau misalnya kita nih dengan niat yang baik, dan kalau yang menerimanya pun juga menerima dengan baik dan hasilnya baik, menurut saya itu fine-fine aja. Karena ujung-ujungnya selalu bukan tentang profesinya, tapi hasilnya apa, karyanya apa, yang dicapai apa, dampaknya apa. Buat saya sih, menurut saya apalagi sekarang orang juga sudah sangat cerdas ya. Ketika mereka mendengarkan sesuatu kan mereka nggak hanya menerima mentah-mentah, mereka pasti akan bisa melihat dan akhirnya bisa mempraktekannya juga. Oke, silakan Sherly. Tapi dari pengamatan dan pengalaman ketiganya, ini di antara kekecewaan atau kebahagiaan, ketakutan atau harapan, ini kan yang paling sering ngedrive seseorang. Mana yang jauh lebih powerful untuk membuat kita keep going dengan kehidupan ini? Di antara 2 itu, yang mana yang jauh lebih powerful? Kalau buat saya, setiap orang berbeda. Kalau buat saya pasti to avoid pain. For me itu lebih more efektif. Sangat berbeda. Kalau suami saya, mau se-painful apapun itu nggak akan bisa mendorong, tapi dia sangat termotivasi oleh pleasure, mimpi-mimpi ada di depannya. Tapi kalau buat saya itu biasanya avoid pain itu cara paling efektif untuk membuat saya bergerak. Indah banget hidup ini ya. Tepuk tangan dong kalau gitu. Virgi dulu, silakan Virgi. Oke, tapi kita tetap sebut di sini motivator ya. Berarti ya. Boleh dong. Kalau melihat pengalaman ketiganya di sini kan benar-benar mengalami jatuh bangunnya kehidupan lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apakah itu memang pengalaman yang jungkir balik seperti itu bisa lebih memudahkan untuk berada di posisi saat ini sekarang dan kemudian menjadi motivator? Apakah itu semua menjadi lebih mudah? Saya bersyukur sih hidup itu mengajarkan saya tentang banyak hal dan hidup pernah membuat saya jungkir balik gitu. Lot of pain, pasti banyak banget kesulitan. Tapi saya percaya every pain has a purpose. Sometimes kesulitan yang pernah kita alami
itu bisa menjadi kekuatan untuk orang yang mungkin saat ini sedang menjalani gitu. Jadi saya bersyukur karena menurut saya itu membuat saya bisa relate. Saya selalu bilang, I'm not telling you what to do, but I'm just sharing with you what I've done. Di semua konten saya nggak pernah ngajarin, kamu harusnya seperti ini, bla bla bla, enggak. Tapi saya hanya menceritakan, ini loh yang pernah saya alami, dan ini yang saya lakukan, apa yang saya yakini, apa yang saya hidupi. Dan ya menurut saya, ya saya bersyukur itu orang lebih mudah untuk menerima, karena semua orang nggak suka digurui, tapi mereka mau untuk belajar. Baik, oke. Kita sudahi untuk Box nomor 1. Apapun dasarnya kalau tidak kuat dan positif, hasilnya nanti pasti akan goyang. Dipersembahkan oleh Masih banyak lagi yang harus kita gali. Terima kasih untuk Box pertama, pembukaan yang sangat-sangat inspiratif. Kita akan buka Ini kita box kayak lainnya. numpung ya. Sekalian ya. Oke, kita buka box selanjutnya. Silakan Kak Mary, mau nomor berapa? Oh, oke. Nomor 9. Kita buka box nomor 9. Mental health. Waduh. Nih, silakan Kak Maman. Motivatornya panelis ya. Nah, ini Kak Maman. Saya ingin kaitkan dengan tahun 2024. Bagaimana mengubah mindset orang-orang yang saya nggak butuh motivasi jangka panjang. Saya butuh motif isi hari ini. Amplop di tangan saya itu lebih penting daripada jangka panjang nanti. Apalagi menyambut 14 Februari. Tadi dengan Kang Ari. Karena yang menarik kan Kang Ari optimis betul dengan akan tercipta Indonesia emas. Iya. Tapi kalau masih seperti ini cara berpikirnya, Nggak bisa. nggak bisa. Itu Nggak bisa. Itulah mengapa saya punya misi untuk membangun moral karakter bangsa yang memiliki Grand Why. Jadi Grand Why itu dia memiliki misi besar bagaimana untuk membangun negara ini, bangsa ini dengan berlandaskan nilai-nilai seperti nilai integritas, kebersamaan, kedamaian dan seterusnya. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia harus memiliki mental solution mode. Jadi bukan problem mode. Jadi kita suka salah tekan. Jadi kepala kita itu ada 2 tombol. Tombol sebelah kiri ini problem, tombol sebelah kanan adalah solution. Setiap ada masalah, tombolnya problem, tombol problem. Sehingga apa saja yang diberikan solusi, dia akan jadi problem. Mengapa? Ini disebut dengan mata lebah. Jadi dan mata lalat. Jadi kalau mata lalat dikasih solusi sebesar apapun, yang keluarnya adalah problem. Maka mata lalat ditaruh di taman bunga, yang dicari adalah sampah. Tetapi kalau mata lebah diletakkan mereka di tempat sampah, yang dicari bunga. Nah, inilah yang disebut resourcefulness, yaitu manusia-manusia yang memiliki kemampuan untuk berpikir solutif, yang memiliki kepercayaan diri, sehingga bangsa Indonesia menjadikan SDM itu adalah nilai, resources. Silakan Pak Andri. Ya, bagi saya sukses adalah akibat dari sebab-sebab yang dibuat. Sebabnya ini harus positif, harus bagus, harus ulet, dan sangat positif. Tapi kalau seperti apa yang disarankan tadi, bagaimana mental seperti itu? Ya tidak mungkin saya setuju. Karena apapun dasarnya kalau tidak kuat dan positif, hasilnya nanti pasti akan goyang. Akan berkebalikan Akan ya? goyang. Oke, akan goyang. Silakan Shirley. Saya masuk sedikit menyambung tadi jawaban dari Pak Ari dan sekaligus mau bertanya. Realitasnya ternyata sekarang adalah yang dikatakan Kang Maman tadi terjadi, dan kita tarik sedikit 3-4 tahun yang lalu kita semua melewati krisis COVID-19 yang membuat generasi sekarang proses terbentuknya karakternya ini agak sedikit berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Cepat, instan, pengennya yang mudah. Ini membuat semua big why yang tadi dibilang sama Pak Ari ini agak mental, Pak. Untuk mendapatkan integritas, kebersamaan, kedamaian, itu nggak sampai ke dalam. Pertanyaan saya adalah, sehingga bagaimana dengan pembentukan karakter di generasi sekarang yang agaknya berbeda dengan apa yang terjadi di 10 tahun yang lalu? Apa kira-kira yang bisa diberikan ke kami-kami ini? Oke, Pak Andri, silakan. Ya, saya kira tidak hanya masalah gangguan 3-4 tahun ini. Selamanya memang seperti ini. Kondisi anak muda biasanya mau cepat. Seperti kita. Orang tua kita juga bilang, zamanku nggak seperti ini loh. Saya lebih ulet, lebih sedih, lebih berjuang harus seperti ini. Sama aja. Jadi karena
kondisi zaman selalu berubah, seakan-akan anak-anak sekarang itu seperti itu. Ya, kebanyakan seperti itu. Jadi memang dibutuhkan pengetahuan, pengertian tentang motivasi itu sendiri. Motivasi dalam bahasa Inggris kan motive action. Motive and action. Selama anak-anak tidak dibentuk, punya mimpi, punya khayalan, punya harapan, punya tujuan, dia nggak tahu mau gimana. Maka cepat sekali leleh. Istilahnya mau ini, sebentar mau pindah. Karena memang getas dan mudah jatuh. Nah, kalau Duto sendiri pernah mengalami mental health nggak sih dalam menjalani kehidupannya? Saya anxiety ya. Anxiety. Saya anxiety. Apalagi setelah saya jadi korban motivator. Oh tadi ya? Saya langsung merasa apakah hidup ini adil untuk saya. Dan karena kalau kita lihat sekarang anak muda itu mungkin lebih percaya sama kata-kata motivator dibanding kata-kata orang tuanya. Ya, jadi mereka lebih mendengarkan. Dan apakah itu hal yang berbahaya atau enggak? Karena kalau kita lihat sekarang di TikTok itu banyak banget motivasi dan seperti yang dibilang tadi, tidak jelas apakah orang yang ngomong ini tuh benar-benar capable. Ya, karena kan maksudnya ada loh orang yang suka ngasih kayak pembelajaran cara jadi kaya, padahal masih tinggal di kosan 2 petak. Ada kan? Jadi gimana cara kita menyaring? Ini gini, ini cara berpikir fixed mindset mata lalat. Oh, saya memang selalu pencet problem terus, Mas. Nah, betul. Jadi ketika kita diberikan solusi sama Miss Mary, diberikan solusi sama Om Awe, yang dilihatnya adalah ini kasih meja makan, yang dicarinya sampahnya di mana gitu. Nah, inilah yang disebut kemampuan growth mindset. Nah, kemampuan seperti ini tidak diajari di SD, SMP, SMA. Tetapi kalau dengan growth mindset, contohnya Singapura yang kecil negaranya, kemudian sumber daya tidak ada. Tetapi dengan growth mindset, dia memiliki can do spirit, solusi apa yang untuk tubuh berkembang. Nah, ketika kita selalu melihat keluar dan kemudian kita menjadikan diri kita victim, ditambah lagi dengan fixed mindset kita yang selalu mencarikan problem yang dalam pikiran kita, lalu dia sendiri tidak punya kepercayaan diri. Ya mau dia S1, S2, S3, mau dikasih modal 50 juta setiap hari, setiap orang habis. Tetapi dengan orang-orang yang memiliki mental growth mindset, kemudian dia punya grand why gitu ya, kemudian dia memiliki can do spirit, dikasih modal 1 juta, dia bisa jadi konglomerat. Dan saya yakin bukan hanya Mas Duto aja, mungkin ada banyak anak-anak muda juga seperti itu. Mencoba ingin belajar dari manapun, akhirnya dari sosial media mereka lihat, ternyata salah, gagal, hancur hidupnya, contohnya seperti itu. Menurut saya nggak apa-apa, tapi jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena proses untuk membentuk karakter itu pertama ada education, kedua adalah experience, ketiga adalah environment. Nanti kalau ada kesempatan saya bisa bahas lebih banyak lagi. Oke, langsung dapat kesempatan dicatat ya. Betul. Jadi pertama lagi mau cari education kan, oke belajar. Semua kesannya bagus nih, tapi ketika dia melakukan dan merasakan, ternyata salah, gagal. Justru menurut saya itulah pembelajaran yang sesungguhnya. Dia justru belajar dari situ. Karena gimana kita nggak, kebijaksanaan itu kan didapatkan dari kesalahan. Kalau saya nggak pernah ditipu, saya nggak akan pernah bisa jadi lebih cerdas untuk bisa menilai orang. Tapi karena saya pernah merasa ditipu, pernah rugi, pernah dikecewakan, akhirnya saya bisa lebih bijak sebelum mengambil keputusan. Jadi menurut saya, it's okay, it's fine. Kalau niatnya baik ingin belajar, yes. Kalau ternyata belajar dari orang yang salah atau dari penerapan yang salah, oke, tapi jangan berhenti di situ. Jadikan itu pengalaman, that's my experience, move on, continue, jadi lebih pintar, jadi lebih cerdas, tahu yang mana yang didengarkan, yang mana yang ditinggalkan. Jadi Duto, move on. Oke, Bang Hesat lanjut. Pernah nggak dari ibu dan bapak-bapak di sini mimpi buruk? Terus kemudian waktu bangun tuh gimana tuh? Apakah ada musik di belakang kling kling terus tiba-tiba jadi tenang atau mendapatkan motivasi atau ke ustadz? Gimana tuh? Kalau mimpi buruk pernah nggak? Masa motivator nggak pernah mimpi buruk? Belum pernah mengalami proses seperti itu. Ya mungkin memang karena dari kecil otaknya optimis terus, positif terus. Jadi mimpi-mimpi seperti itu mohon maaf belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi? Iya. Kalau saya terjadi? Terjadi. Terus apa yang dilakukan ketika habis mimpi buruk? Ambil laci. Jadi laci dalam otak saya ada banyak. Laci ketika saya kalah, dan laci ketika saya menyelesaikan membangun menara 165, 27 lantai,
Dan saya berhasil mencapai titik hari itu, dan saya lihat, saya tarik napas, saya bisa seperti itu, saya tarik laci saya, oke, masalah saya apa, dan sembuh. Hanya dengan memainkan kekuatan pikiran positif. Ini Baik. disebut dengan law of attraction. Oke, terima kasih. Cukup untuk setuju Box dengan Bang Hensat. Mental Health. Terima kasih Bang Hensat, semoga terjaga mental health. Iya, Oke. Anak milenial tidak selesai tentang eksistensi diri. Dia berada pada tingkatan tinggi motivasi dalam hidup. Nah, kalau kita mampu mengarahkan mereka ke situ, mereka inilah yang akan jadi perubah-perubah bangsa. Dipersembahkan oleh Siap, oke. Kita lanjut ke box selanjutnya. Kita buka box nomor berapa, silakan Pak Andri memilih. Yang tengah aja, Oke, nomor 5. nomor 5. Kita buka box nomor 5. Milenial. Tepuk tangan dong. Mana nih generasi milenialnya? Oke, Virgi sebagai bagian dari generasi milenial, ya nggak sih Virgi? Ya, yang dua ini kolonial. Kolonial. Oke, silakan Virgi. Jadi ada istilah yang namanya tuh sekarang generasi milenial itu kreatif tapi rapuh gitu loh. Gimana melihatnya? Ya, memang ya tadi saya bilang zaman ada kondisi seperti itu disebut gampang sekali getas lemah. Sebetulnya buat saya sendiri, kalau saya anak muda, kalau punya pengertian seperti saya, ini kesempatan yang besar sekali. Di mana di antara sekian banyak yang lemah, saya maju. Lebih kuat mengerti bahwa sukses itu butuh perjuangan, butuh keuletan. Definisi sukses sebenarnya apa sih ini untuk Sukses cuma sebutan. Cuma sebutan sebuah perjuangan yang berhasil namanya sukses. Yang tidak berhasil namanya gagal. Sehingga saya meraih keberhasilan adalah menikmati proses perjuangan saya. Dan ini yang dibutuhkan. Sampai melahirkan satu filosofi. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan. Kalau milenial itu mengerti, menyadari ada kelebihan, potensi yang bisa dikembangkan, dan diinginkan, dan diperjuangkan, pasti akan jadi anak muda yang luar biasa. Sedikit saja sebelum ditambahkan ya, persoalannya adalah tidak semua anak-anak muda ataupun anak zaman sekarang, zaman dulu itu beruntung juga untuk tiba-tiba langsung ketika dia dalam titik terendah tiba-tiba langsung kayak bangkit. Butuh lingkungan yang baik. Tidak semua punya keberuntungan itu. Butuh sosok yang mungkin mendampingi dia. Nah, bagaimana ketika orang-orang ini tidak seberuntung mungkin rekan-rekan yang mungkin pada saat itu memiliki lingkungan yang mendukung, lingkungan yang bagus. Mungkin saya menyampaikan hasil survei tentang perbedaan baby boomers, kemudian Gen X dan Gen Y. Ini survei dunia. Kalau baby boomers, mereka berpikir bagaimana supaya aman, tenang. Karena bapaknya, ibunya hidup di zaman penjajahan. Sehingga ketenangan utamanya. Nah, tapi kalau Gen kita nih, Gen X, bagaimana supaya kita bisa punya materi, punya rumah, punya mobil. Tetapi Gen Y, Gen Z, mereka ingin mencari asik-asik aja gitu kan. Dia ingin tenang, nyaman. Sehingga dicolek sedikit kenyamanannya, dia akan pindah. Nah, tetapi ada kekuatan hebat. Anak-anak milenial sudah selesai dengan mencari kepastian uang karena bapak ibunya sudah kaya, misalnya. Anak-anak milenial sudah selesai tentang katakanlah kepastian. Tetapi anak milenial tidak selesai tentang eksistensi diri. Maka dia sukanya potret, kemudian mencari like, kemudian juga ingin mencari purpose. Dia berada pada tingkatan tinggi motivasi dalam hidup. Nah, kalau kita mampu mengarahkan mereka ke situ, mereka inilah yang akan jadi perubah-perubah bangsa. Baik. Oke. Baik. Dan sekarang ke Kak Mary ya. Milenial zaman sekarang itu ada kata toksik. Oke, toksik di pekerjaan, toksik dalam pertemanan, dalam pergaulan apapun itu. Bagaimana sih kita itu bisa juga memiliki
terang gitu kan dalam pikiran dan hati kita agar tidak toksik, agar kita tetap bahagia gitu. Oke. Karena mungkin yang nonton banyak milenial ya, jadi saya tidak hanya mengucapkan kata-kata, tapi saya mencoba untuk menunjukkan supaya bisa lebih mudah dan lebih relevan. Oke, jadi izin ya. Oke, saya geser dulu biar bisa terlihat. Oke, jadi kalau saya kasih lihat, ini apa? Center. Oke, center itu harusnya kalau dipencet pasti nyala terang, betul? Kita coba ya. Nyala nggak? Enggak. Loh, kok nggak nyala? Nah, kadang realita berbeda dengan ekspektasi. Tapi sebelum ini dibuang, tunggu dulu. Coba kita lihat. Apa dalamnya? Sekarang saya buka. Dan kita keluarkan. Wow, terang aja isinya apa nih? Batu. Terang aja senternya nggak nyala karena isinya sampah, ada jarum, ada buangan, ada koran bekas, ada kain bekas dan seterusnya. Terang aja nggak nyala karena isinya semua sampah. Hal-hal yang kita nggak tahu dan bahkan kita nggak sadar. Tapi ketika kita sadar dan kita tahu harusnya diisi dengan baterai, kita lihat. Dan sekarang kita coba. Nah, jadi menurut saya kadang kita berharap tahun 2024 akan bersinar dan cerah. Dan ketika itu tidak terjadi, kita menyalahkan banyak hal dan bahkan kita membuang jauh-jauh mimpi itu. Hampir dibuang nih senternya. Jadi kalau senternya adalah ibarat diri kita, dengan harapan, dengan iman, dengan kasih, dengan hal-hal yang baik, maka saya yakinkan tahun 2024 akan menjadi tahun yang tepat juga. Kita akan lanjut dulu untuk mengulik apa yang terjadi dalam kehidupan melalui box-box ini. Kita akan buka box selanjutnya. Untuk Pak Ari, box nomor berapa? Kata-kata favorit, 7. 7 Budi Utama. 7. Kepo plus 62. Oke. Nah, kita akan berikan kesempatan pada audiens untuk bertanya, sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Fikri Ahmad. Saya ingin bertanya, seandainya Anda menjadi salah satu tim capres, lalu motivasi apa yang akan Anda berikan kepada capres tersebut? Terima kasih. Oke, silakan Pak Ari. Ingat lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi membangun bangsa itu seperti membangun sebuah rumah. Ada pondasi, ada tiang, ada atap. Yang namanya atap itu kompetensi, skill, modal, kementerian-kementerian. Sedangkan tiang-tiang itu adalah nilai-nilai moral, seperti kejujuran, integritas, komitmen, dan seterusnya, dan landasan hukum. Tetapi yang paling bawah, pondasi yang membuat gedung itu menjadi tahan terhadap gempa, itu moralitas, karakter bangsa. Jadi pesan saya, siapapun yang jadi presidennya, jangan lupa nation character building. Dan harus menjadikan SDM modal utama. Karena di tahun 2043, semua sumber daya alam sudah akan habis. Sumber daya mineral akan sudah habis. Maka apabila kita gagal menjadikan SDM kita menjadi kekuatan, bukan resources sumber daya alam, tapi resourcefulness, maka kita akan mengalami musibah yang sangat besar. Maka pemenang 2024, siapapun Anda harus menjadikan SDM menjadi modal dasar untuk Indonesia Emas 2045. Baik, terima kasih. Caleg-caleg ini pada saat mereka gagal, mereka tuh masih percaya bahwa sukses adalah hak saya. Padahal mereka gagal. Dipersembahkan oleh Kita akan lanjutkan. Next box kita akan buka. Oh, oke. Oke. Kak Mary, nomor berapa? Kalau tadi saya pilih yang paling buntut 9, sekarang saya pilih yang pertama. Nomor 1. Nomor 1, kita buka box nomor 1. 2024. Wah, ini sejalan tadi dengan Pak Ari ya. Bicara soal 2024, silakan Bang Henry. Ini soalnya politisi dan pengamat politik juga ini. Wow. Silakan. Saya kipasin. Box untuk Bang Henry. Sudah siap?
Ini pertanyaan akan berat sekali. Asik. Tadi tuh enak banget kita dengerin ngomong-ngomongan seolah-olah memang semua masalah pasti bisa selesai. Iya. Tadi saya tertarik dengan Om Awe tadi bilang, sukses adalah hak saya. Itu gimana terus kalau kita pikir sukses adalah garis tangan gitu. Kalau bukan garis tangannya kita sukses ya kita nggak dapet tuh sukses. Padahal kata Om Awe, sukses adalah hak saya. Semua caleg kalau mikirin apa katanya Om Awe, itu pasti mikirnya gue pasti masuk di semua nih. Tapi kan ternyata nggak bisa gitu. Nah gimana tuh Om Awe? Ya. Supaya caleg-caleg ini pada saat mereka gagal, mereka tuh masih percaya bahwa sukses adalah hak saya. Padahal mereka gagal. Itu gimana sih? Silakan. Ya. Sukses adalah hak kita, tapi perlu bayar harga. Oh. Pay the price. Kalau bayar harga, Kalau soal bayar-membayar, Bang Hensat pasti akan nah mundur, itu pasti. Bang. Kalau bayarannya nggak cukup, nggak akan berhasil. Sukses ada akibat dari sebab yang dibuat. Sebabnya nggak cukup, bagaimana bisa berhasil? Jadi memang kata-kata success is my right itu kita punya hak untuk maju. Tapi kan harus bayar. Kalau saya punya keinginan sukses, tapi saya males, nggak rajin, ya nggak mungkin bisa. Jadi itu harus ada bayaran, pay the price. Kalau cukup bayarannya, memungkinkan. Ini saya misalnya ke Mas Arief. Saya dosen nih, dosen saya. Iya, Pak dosen. Hormat Pak dosen. Nulis buku juga udah. Iya. Jualan jeans emang belum. Iya. Berarti kan kalau saya gampang besok gue jualan jeans bisa punya gedung. Iya. Kira-kira kan kalau motivasinya kan gitu kan. Oke, jadi ada dua hal yang saya sampaikan. Pertama, harus ketemu apa DNA talentanya dulu. Apakah ini tipe pelukis, apa ini penyanyi, apakah seorang ahli politisi, itu sudah kelihatan di DNA-nya. Dan itu bisa diidentifikasi semenjak dia SMA. Nah setelah ketemu talentanya, nah ini yang kedua. Ini ya. Jadi motivasi itu ada dua jenis. Motivasi yang mengatakan I'm something, gitu. Saya sesuatu, ya. Atau I'm nothing. Kalau saya penganut I'm nothing. Oh, oke. Yang something itu grand why, itu Tuhan. Saya meletakkan diri saya zero, kemudian satu dibagi infinity, dibagi nol infinity. Jadi ketika saya memberi kontribusi, itu adalah sebuah pengabdian saja. Oke. Dan saya tidak pernah menghitung berapa uang yang saya masuk, saya tidak pernah menghitung apa yang saya hasilkan, dan saya tidak pernah berhenti. Yang membuat manusia unstoppable adalah motifnya adalah grand why. The more you give, the more you get. Even the more you give, the more you give. Nah, energi itulah yang didapatkan, yang tidak bisa didapatkan di YouTube. Tidak bisa didapatkan kepada orang-orang yang ngambil bacaan lalu ngajar, nggak bisa. Tapi bisa didapatkan di panggung Q&A ya. Oke. Kita berikan kesempatan 2024 ke Duto dulu. Silakan Duto. Iya. Gimana? Sudah mulai bersemangat dengan energi yang didapatkan? Saya sekarang melihat dunia selalu positif. Oke. Silakan Duto. Singkat saja Duto. Tapi walaupun seperti itu ya, kayaknya susah untuk melihat hal yang positif di saat sekarang lagi banyak buzzer-buzzer. Ya kan? Buzzer-buzzer negatif, haters itu Buzzer banyak negatif, ya? karena buzzer itu kan maksudnya ada yang positif, ada yang maksudnya yang positif akan menyebarkan hal yang positif, sedangkan ada yang negatif yang menyebarkan kebencian. Nah, itu gimana cara kita bersikapnya gitu? Oke, Kak Mary dulu, silakan Kak Mary dulu. Iya, siap. Thank you. Memang benar ada banyak yang berseliweran, tapi ingat mereka cuma seliweran, alias cuma lompang lewat aja. Ya, kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa memutuskan yang mana yang mau kita fokuskan, yang mana yang mau kita yakinkan gitu. Jadi, of course kalau misalnya kita mau intinya menurut saya penting untuk kita bisa punya filter. Kita tahu kalau ini sudah meresahkan dan ketika kita baca, ini resah nih, membuat kita jadi negatif, ya udah kita selalu punya pilihan untuk menghentikan, pilihan untuk tidak meneruskan. Bahkan kalau kita tahu itu hoax, kita juga punya pilihan untuk bisa melaporkan ini nggak benar nih. Gitu. Jadi menurut saya 2024 kita harus tahu yang mana yang bisa kita kendalikan, yang mana yang tidak bisa kita kendalikan. Oke, baik. Sekarang Kang Maman, silakan. Apa yang dalam benak Kang Maman melihat energi positif dan 2024 ini?
Saya justru ingin bertanya bagaimana mengubah mata lalat para buzzer itu menjadi mata lebah. Ditanya balik nih. Iya, kalau mata gini, kalau ini gini Pak, si buzzer ini kan menjadikan ini profesi. Iya. Jadi itu nggak bisa dirubah sampai dengan kontrak dia selesai, gitu kan. Tetapi apabila dia, tapi yang penting buzzer itu hari ini sadar bahwa apa yang diciptakan, yang dipengaruhi itu adalah mengontrol, mengendalikan pola pikir rakyat Indonesia, dan itu dampaknya bukan ketika nanti Pilpres menyolok pilihan nomor 1, 2, 3. Tapi dampak setelah itu, kerusakannya itu ratusan tahun. Sadis. Oke, baik. Terima kasih. 2024 penuh dengan kata inspirasi. Jadi kita pegang teguh tadi ya. Pilih dan pilah juga apa yang menjadi amunisi jiwa kita. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan ya ke box selanjutnya. Baik, kita akan mulai ke box selanjutnya. Silakan Pak Andri untuk memilih box nomor berapa. Nih, silakan. Pak Andri, box nomor berapa, Ya, Pak? box nomor 3. Box nomor 3. Play or pass? Pilih play atau pass? Pas. Pass. Oke, tidak dilanjutkan. Oke, selanjutnya Pak Ari, box nomor berapa? 6. Box nomor 6. Quotes of the day. Oke, sebagai penutup saya pengen mendengar kata-kata penguatan dari 3 bintang tamu kita. Singkat saja, mungkin kita awali dari yang paling senior dulu. Ya. Pak Andri, silahkan. Bagi saya, setiap hari adalah hari baru. Every day is good enough to begin a new life. Maka tidak usah takut akan tahun depan. Tahun depan 2024 selalu baru. Selama punya mental optimis dan mau belajar, serta mau berjuang habis-habisan, sukses akan kita raih. Amen. Silakan Kak Mary. Oke. Musuh terbesar dari kesuksesan itu bukan kegagalan. Tapi musuh terbesar kesuksesan adalah ketakutan. Jadi takut gagal, takut malu, takut diketawain orang, takut diketawain tetangga, takut kecewa lagi gitu. Jadi masuk tahun 2024 menurut saya kita harus hilangkan semua ketakutan. Jangan sampai kita dirantai dengan ketakutan itu. Rantai itu adalah kegagalan masa lalu dan kekhawatiran masa depan. Biasanya itu yang membuat kita nggak jalan. Jadi apa yang sudah terjadi ya udah nggak usah diingat-ingat. Dan apa yang belum terjadi ya nggak usah dikhawatirkan. Lakukan yang terbaik, berprasangka baik, mengucap yang baik, berbuat baik. Saya yakin 2024 akan menjadi tahun yang baik. Amen. Pak Mungkas, silakan. Ya. Pak Andri. Saya tidak ingin disebut motivator, tapi saya ingin disebut nation character builder. Maka ada sebuah riset yang dilakukan oleh Arnold Toynbee tentang bangsa gagal dan bangsa berhasil. Ia mengatakan seperti ini, sebuah bangsa akan mengalami kejayaan ketika otak menjadi panglima. Dan mengalami masa keemasan ketika otak dan hati disatukan. Tetapi suatu bangsa akan mengalami kegagalan ketika otak dan nafsu menjadi panglima. Sekarang pikirkan, di pikiran kita selama ini, otak, nafsu, atau hati? Kita pikirkan, para panelis, mari kita pikirkan sama-sama ya setelah ini. Oke, karena tadi para bintang tamu sudah memberikan kata-kata semangat buat kita semua yang ada di sini, saatnya saya ingin Kang Maman mewakili para panelis juga boleh dong memberikan motivasi dan penguatan untuk para bintang tamu agar nanti pulang dari sini. Ya, agar nanti pulang dari Q&A juga lebih termotivasi dengan energi Kang Maman. Silakan Kang Maman. Ayo Kang Maman. Saya bagian mencatat orang-orang yang luar biasa ini yang buat saya bukan cuma motivator tapi juga entrepreneur, edukator, author dan juga investor. Dan kemudian saya mendapatkan investasi banyak di situ. Bahwa sejatinya hidup ini adalah paduan dan rangkaian mimpi, perjalanan dan nasib. Meridiana pernah bilang, kalau mimpimu belum tercapai, jangan ubah mimpimu, ubah strategimu dan beranilah memulai agar bisa menuai. Om Awe pernah mengatakan, hidup adalah perjalanan jauh dan singkat. Pastikan berada di jalan yang benar dan meraih sukses yang bernilai. Dari Kang Ari saya mendapatkan pelajaran, mengubah pola pikir itu sama dengan mengubah keberuntungan. Karena pola pikir yang baik akan membuat nasib dan hidup kita lebih baik. Sebagai penutup, dari tadi saya mendengar kata empati. Ternyata empati bukan semata sebuah daya untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain.
tapi empati dalam arti 4I. Jika ingin kamu sukses, ada 4 modal. I pertama harus punya keinginan yang kuat. Setelah itu cari ilmunya, lalu berikhtiar sebaik-baiknya, dan terakhir ikhlaskan pada yang di atas. Ingat, duduk aja bisa sukses kalau punya empati dan 4I. Dan bermata lebah bukan mata lalat. Apa buktinya? Gajah duduk. Duduk saja siapa yang tak mengenalnya? Berdiri belum tentu sukses kalau matanya masih mata lalat. Dan kata kuncinya seperti center tadi, jadilah cahaya. Terima kasih Kang Maman. Dan terima kasih untuk para bintang tamu dan panelis yang luar biasa. Semoga kisah inspirasi dan motivasi dari para bintang tamu ini dapat juga menjadi semangat bagi seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dan juga rekan-rekan yang sudah datang di studio. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih juga untuk Gajah Duduk Legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Saksikan kisah-kisah inspiratif lainnya di Q&A episode selanjutnya. Saya Yohana Margarita undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sampai jumpa lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.